wa an sihhatihi, dan akan ditanya yang ketiga oleh Allah tentang kesehatannya, kemana dia lewatkan, wa an malihi, dan yang keempat akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, fi ma, dari mana, min aina, dari mana harta tersebut dia dapatkan, wa ila aina, dan kemana harta tersebut dia gunakan. Jadi tentang ilmu itu kita nanti akan ditanya oleh Allah hasilnya apa menuntut ilmu. Hasil di antara hasil ilmu itu adalah akhlak. Orang tu berilmu apabila kada berakhlak nol, apalagi kada berilmu. Orang berilmu kada berakhlak nol, apalagi kada berilmu. Dan ini terjadi di zaman kita dan di waktu-waktu kita saat ini. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi dengan perguruan kada berakhlak. Perguruan dilaporkan, perguruan dikaduakan ke polisi. Ilmunya dituntut, akhlaknya ditinggal. Maka jangan berharap banyak dan jangan bingung andai nanti yang akan lahir dari tempat menuntut ilmu itu adalah generasi-generasi yang bermental tempe. Perguruan dilaporkan. Bahari yang namanya belakang ini babalar di pesantren telah kehidupan itu nang kaya tentara, nang kaya militer, lambat sedikit dihambat orang, kasalah sedikit di push up orang, kasalah sedikit disuruh rusuk, disuruh mahapal kada hafal, hilang rambut sebelah. Punya rambut sebelah hilang, mau kada mau sebelahnya harus mau kada mau begundal serangan, itu biasa. Makanya lihat yang jadi adalah tuan guru kita di Martapura itu, mentalnya disambati orang kada begaduh, difitnah orang tahan. Nang kaya pun hidup nyaman syukur, kada nyaman sabar. Wayah ini hidup nyaman berpoya-poya, hidup sakit bunuh diri. Banyak orang kayak itu. Kenapa? Karena memang pendidikannya lain, dikibit sedikit badu, kita guru-guru. Nah, ilmu tinggi, adab ketidak nol, apalagi kada berilmu, kada beadab pulang. Nah, makanya al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Nah, setelah manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, setiap nikmat detik per detik yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Setelah ditanya oleh Allah, manusia terbagi kepada 3 golongan. Ada manusia-manusia yang la sayyi'ata lahum, la hasanata lahum, yang mana mereka ini sedikit pun tidak memiliki nilai kebaikan selama hidup, mau
modal banyak diberi Allah, kesehatan lebih banyak daripada garingnya, umur pemanjangnya dari orang kaya. Ya tidak sebutin-butin tidak sangkut. Yang kedua, la sayyi'ata lahum, manusia-manusia yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Ini para nabi dan para rasul dan orang-orang yang dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukannya ada pernah menggawi dosa, pernah. Setiap makhluk yang bernama manusia pasti pernah menggawi dosa. Seganal apapun bolongnya, selebar apapun jubahnya, sepanjang apapun janggutnya, pasti pernah tergawi dosa. Kadida yang suci kecuali Nabi dan itu disambat langsung oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, disengaja atau kada disengaja, halus atau benar, pasti pernah. Nah, namun ada orang-orang yang memang dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan aibnya disembunyikan oleh Allah, sampai-sampai orang-orang di padang mahsyar menyangka orang ini seumur hidupnya kada pernah menggawi dosa, padahal dosanya banyak, tapi Allah yang menghapus. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Dan yang ketiga, orang-orang yang dosa dan pahalanya seimbang. Salat 5 waktunya digawi, gosipnya kada pernah libur. Al-Qur'annya dibaca, fitnahnya disebar. Kada kawa mendengar tetangga babut langsung menelinga, maka biar amunya sudah masuk ke telinganya, kada sampai seahat Senayan, sakampungan orang tahu. Qurannya dibaca, tapi nah ini yang paling aneh nih. Ketika diletakkan dosa-dosanya di mizan, di timbangan, dan pahalanya diletakkan juga di timbangan di sebelahnya, berimbang. Karena berat sebelah kanan kebanyak pahalanya, sekalinya datang pulang orang mengadu, ya Allah ini pernah menyakiti ulun, tabarat pulang dosanya. Pas rata di tengah-tengah, sekalinya ada yang wahin mereng sebelah timbangan. Nah, pada saat itulah manusia tidak akan ingat lagi dengan siapapun yang pernah dicintainya selama hidup di dunia. Rasulullah SAW pernah berbaring di pahanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi berabah di paha Siti Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun. Kenapa Nabi terbangun? Banyu mata Siti Aisyah titikan ke pipi Rasulullah. Terbangun Nabi, dilihati oleh Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, ma yubkika ya Aisyah, apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Kenapa jadi menangis? Habiskah baras? Ujar Rasulullah, ujar Siti Aisyah, wahai Rasulullah, tadakkartul akhirah, ulun keingatan bagaimana nanti nasib ulun di akhirat wahai Rasulullah. Di dunia ulun dekat dengan tiang wahai Rasulullah. Di dunia ulun andai ada berisi masalah tinggal ulun bepander lawan tiang wahai Rasulullah. Ada kesulitan ulun tinggal curhat lawan tiang wahai Rasulullah. Nanti di akhirat wahai Rasulullah, ayadkurul habibu habibah, apakah seorang kekasih itu wahai Rasulullah akan masih ingat dengan kekasihnya waktu di dunia? Di dunia memang besti, siang malam kada kawa terpisah.
amunya seminggu kada dapat garing. Tapi di akhirat wahai Rasulullah, ayatkurul habibu habibah, apakah kekasih akan masih ingat dengan kekasihnya? Suami yang dicintai akan masih ingat dengan istrinya? Istri yang menyayangi suaminya akan masih ingat dengan suaminya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi fi thalathi mawatin, demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaan Allah, ujar Nabi, ada 3 tempat. Fa inna ahadan, sesungguhnya manusia, la yadhkuru illa nafsah, dia tidak akan ingat dan tidak akan mengingat kecuali dirinya sendiri. 1, idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhiffa mizanuhu am yathqul. Yang pertama, apabila mizan sudah ditegakkan dan ditimbanglah amal perbuatan baik dan buruk, lalu manusia memandang kepada mizan tadi, apakah kebaikannya akan lebih ringan ataukah dosanya yang lebih berat. Pada saat itu manusia tidak akan ingat lagi dengan siapapun kecuali yang dipikirkannya, nang kayak pajuan nasibku selamat jua kah atau kada. Nah, di saat inilah satu-satunya manusia yang masih ingat dengan kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di sini Nabi akan memberikan syafaat. Di mizan tadi, di timbangan tadi, nah. Syafaat itu kan maknanya kalau di dalam bahasa kita maknanya syafa. Syafa itu penambal. Penambal. Setiap sesuatu yang ditambal itu pasti kurang, makanya ditambal. Pakai apa menambalnya? Pakai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akui kita ini banyak kurangnya daripada lebihnya. Hitung-hitung ya kita masing-masing. Dari bangun guring, hendak guring, hitung masing-masing. Kita ini banyak kurangnya daripada lebihnya. Nah, maka di samping mizan itulah nanti Rasulullah akan berdiri, ditimbang amal umat beliau. Kalau ada yang kurang dan orang ini berhak mendapatkan syafaat, ditambahi oleh Rasulullah sehingga nilai kebaikannya itu akan menjadi lebih berat. Maka umat Nabi akan selamat di hari kiamat hanya Rasulullah. Nah, makanya di sini yang kita harapkanlah minggu tadi, yang kita harapkan itu 2 aja. Rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Mengharap yang lain tadi harap, kalau diharap jangankan di akhirat, di dunia jadi tinggalkan ya. Sesayang-sayang apalagi lawan bini. Ada saatnya laki itu karena apa? Ada saatnya hendak mengganti kan? Hendak coba rasa apa namanya coba rasa puber kedua. Ada saatnya manusia itu di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Anak tuh nah, kurang apa lagi kuitan. Dari kada bisa apa-apa sampai bisa apa-apa. Imbah sudah bisa begawi, bisa mencari, lalu merasa harap. Iyan jangan mengurus ulun naik.
pian jangan matur ulun dahai, ulun ni ganal sudah, belum lagi di akhirat sudah muncak nang itu loh kuitan, apalagi kena di hari kiamat. Ya kan? Ada kadang itu banyak. Maka kita jangan berharap dengan siapapun kecuali dengan dua, satu rahmat Allah. Maka birahmatika astaghith, ya Allah dengan rahmatmu hamba meminta. Dan yang kedua syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, indal mizan, dan di situ nanti Rasulullah akan berdiri. Apabila umat beliau ini berhak mendapatkan syafaat, maka akan ditambah kekurangan-kekurangan kebaikannya itu dengan syafaat Rasulullah. Maka berbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus salawat yang pernah ulun sampaikan dahulu dan pernah ulun tuliskan, karena satu kali membaca salawat itu sama dengan 60.000 kali membaca salawat yang lain. Dan satu kali membaca salawat itu mengalahkan ibadatus tsaqalain, ibadah alam semesta. Amunnya pian masih ingat dengan salawatnya. Apabila diamalkan 11 kali setelah selesai sholat, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Yang kedua, wa indas suhufi hatta yanzura bi yaminihi ya'khudhu kitabahu aw bi shimalihi. Tempat kedua yang mana manusia itu tidak akan ingat lagi kecuali dengan dirinya, yaitu wa indas suhuf, ketika buku catatan amalnya baik atau buruknya terbang berputar mengelilingi dirinya. Apakah yang akan menerima buku catatan itu tangan kanan ataukah tangan kiri? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, apa sambungannya? Aman. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, ada hafalkah Pan? Ada hafalkah? Apa Haji Deni waktu kita di tahfiz bahari, ingatlah masih ayatnya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ada yang ingat enggak kan ulun nih awalnya aja ingat, munculnya enggak diingat gimana? Wa apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu mizan. Kalau yang lebih berat fa huwa fi 'ishatin radiyah, amal kebaikannya yang lebih berat, maka fi 'ishatin radiyah, kebahagiaan akan menantinya di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, apabila amal kebaikannya lebih ringan, lebih berat dosa dan kesalahannya, fa ummuhu hawiyah, maka neraka hawiyah sudah siap menunggu. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian, tahukah engkau ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka hawiyah itu adalah api yang berkobar-kobar. Itu neraka hawiyah bagi orang yang timbangannya lebih ringan. Wa indas sirat, dan tempat ketiga adalah di saat kita melewati sirat, jembatan yang tajamnya lebih tajam daripada mata pedang dan kecilnya lebih kecil daripada satu rambut dibagi 7 bagian. Itu sirat.
Kada kawal kita baik ingat di situ. Kalau pang menggenang bini, mana bini kok ada kawal. Laki menggenang, bini menggenang laki, kada kawal menggenang. Dan di hujung sirat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan berdiri memastikan umat beliau sudah bisa melewati sirat. Nabi aja satu-satunya orang yang masih ingat dengan kita. Makanya Rancak Ulun sampaikan satu-satunya manusia yang paling mencintai kita itu hanya Rasulullah. Yang cintanya Nabi itu tanpa batas kepada kita. Itu dihadangi oleh Rasulullah. Ada umat Nabi yang hendak tajuramba di situ. Tajuramba itu apalah? Apa? Tata borosok lain tajuramba. Hendak tapi harap. Iyalah. Hendak tajurungkuk. Iyalah. Tajuramba itu gugur kamu pamalalah. Lalu tadi harap anggit amunya gugur ke muka tapi terguling gitu. Mungkin bagus bahasa Banjar ini gugur ke belakang tertalita tilantang atau jungkang terguling tajuramba tasulait ini gugur juga tapi gayanya lain. Presiden tahantak presiden tergugur juga tapi gugurnya terdahulu kulit itu tahantak. Bagusnya bahasa Banjarnya lah, sama-sama gugur tapi gayanya lain. Tajerung hendak tajuramba, nah itu karena dipegang oleh Rasulullah tangannya. Dan yang paling kita harapkan mudah-mudahan tangan kita sabarataan ini dibimbing dan dibawa langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, biar luar biasa. Rasulullah itu pernah menggambarkan bagaimana keadaan umat beliau di saat melewati sirat itu. Ada yang kalbarq. Ada yang umat beliau itu melewati seperti kilat. Secepat mata memandang sampai langsung ke dalam surga. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang melewati sirat itu kasai. Nang kayak orang sa'i antara Safa dan Marwah, buka tapi gemet. Nah, buka. Ada yang dalam keadaan merangkak betingkaung kebingkut di bawah. Ada yang melewati sirat itu menaiki tunggangan. Ini orang yang ketujuh berkorban, maka hewan korban itu matayakum akan menjadi tunggangan kalian, kata Rasulullah di saat berada di atas sirat. Nyaman kalau dah. Nyaman. Ada lagi yang pernah ulun sampaikan semalam, umat Rasulullah itu, dan ini yang paling akhir masuk surga, yaitu umat Rasulullah yang terkait antara sirat tadi di bawahnya api neraka tergantung. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu terkait mata kail. Ya jerolan nih bubahan punjubna bisa. Terkait nang kayak kawat itu nanya jangkar. Nah, jadi mungkin aja lah batisnya terkait di situ. Naik ke atas kada kawat, turun ke bawah kada tergantung. Dia bisa kalau Nabi memang kalau menyambatkan lah ini pengunjungan ada yang mungkin
Lain di sini kunjungannya ingat sembahyang. Ini sampai waktu sembahyang begini. Amunnya di sini pengunjunan yang bertakwa. Ini kada bisa nyambati orang bubuhannya itu kada bisa. Nyambati orang menyambati kawan aja. Nah ini ujian Nabi, ada umatku yang terakhir akan masuk surga juga, tapi pouncitan pulang tak keluar, pendudian masuk surga. Jarang kalau dia menyambat mendengar pouncitan ini. Bahasa membuat pinggir rumah aja tuh. Pendudian masuk surga. Nah ini jua tangannya akan ditarik oleh Rasulullah, dibawa naik dan juga dibawa masuk ke dalam surga. Tapi yang namanya tergantung antara sirat dengan api neraka, hangit juga ujungnya. Hangit. Nah, wa inda sirat, di awal di awal jembatan, di ujung jembatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita inilah kalau beringat-ingat tadi tentang akhirat, insya Allah ibadah kita tambah rajin, dosa kita tambah berkurang, kebaikan kita tambah banyak, asal ingat akhirat. Yang maulah kita koler itu kita kada ingat di mati. Yang maulah kita kenapa koler beribadah itu, kita kada ingat bahwa nanti kita akan diperhitungkan, akan ditimbang oleh Allah. Al-Quran betuyuk nih, betuyuk. Jangannya laminating aja nih, mau kada dibaca juga. Al-Quran betuyuk. Kenapa kada terbaca? Karena ada keingatan bahwa nanti suatu hari kita akan masuk ke dalam kubur, dan yang akan menemani kita di dalam kubur itu Al-Quran yang kita baca. Yang menjadi Nabi, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nanti Al-Quran itulah yang akan datang menolong orang yang selalu membacanya waktu di dunia. Kenapa kada terbaca? Karena kada keingatan akhirat. Dikiranya laki kau melawan akan digertak malaikat, kau akan laki diceleng. Oh kada. Jangan berharap ke situ. Kita iqra'ul Quran itu. Kenapa kita koler bandar, barat bandar mengeluarkan harta kita 1.000 rupiah, celengan lewat dicelenginya. Kenapa kita kada keluarkan duit 1.000 itu? Karena kita kada ingat bahwa duit 1.000 itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Ang ingatan akhirat pian nang kaya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu hendak apa kurang apa berucap aja lawan sidin tak keluar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena sidin keingatan akhirat. Ditakuni oleh Rasulullah di pagi hari ini, siapa yang sudah mengusap kepala anak yatim? Ulun wahai Rasulullah.
Di pagi hari ini di pagi hari ini siapa yang sudah memberi makan fakir miskin? Ulun wahai Rasulullah. Di pagi hari ini siapa yang sudah mengelangi orang garing? Ulun wahai Rasulullah. Di pagi hari ini siapa yang sudah ikut mengusung jenazah? Ulun wahai Rasulullah. Setiap ada kesempatan kebaikan, maka Sayyidina Abu Bakar adalah orang pertama yang sudah mengamalkan menggawinya. Kenapa Sidin semangat? Karena Sidin ingat akhirat. Nah, jadi kita nilai masing-masing, dan kita jangan heran kenapalah inya tak amunnya sudah kajiannya mencari pilawa wani sampai ke Muara Banjar situ, padahal sudah dapat wani jauh-jauh ke situ. Ujar kawan di telepon kawan, amunya lambat kami tinggalkan, paksa bancam. Tapi imbas sudah majelis malam minggu berlambat-lambat. Ya kakak, diancam kawan, dah kasih melambat kami tinggalkan. Oh, tuh ngebut. Ya kayak gitu nih. Masuk aja lah sudah. Masuk kayak kalau wani semalaman duduk di majelis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Basila sampai Tati Harap di majelis setengah jam aja duduk. Ada manusianya yang gitu ya. Nasib aja lagi. Nah, amunnya kita telah kepikiran akhirat, ya paling kada tuh kita seimbangkan, itu paling kurang sudah. Ya amunnya kau berjualan tubuh jong, amunnya kawan, amunnya kada kau jual paling kada jangan kemakan modal. Kalau sudah seimbang ini, satu syafaat kita harapkan, yang kedua rahmat mudah-mudahan menambahi kan. Ya makanya orang sufi wali Allah itu ujar ulama ibnu waqtihi. Orang sufi itu ibnu waqtihi, anak waktunya. Artinya kehidupan itu ada saatnya kita hiburan, tapi ada saatnya kita beribadah. Sampai waktunya sembahyang, sampai waktunya berkumpul dengan anak istri berkumpul, saatnya mencari nafkah, sampai saatnya guring-guring, sampai saatnya makan. Itu sufi nangka itu. Sufi nangka itu. Kan seharian guring aja. Sembahyang kada, seharian unjun aja. Sembahyang kada, seharian bedum aja supaya kena seberataan. Ya kan tingginya bisa sudah silin, bisa sudah. Nah, bisa artinya sampai waktunya beribadah. Ya kalau malahlah beribadah. Sampai saatnya kita guring-guring. Sampai saatnya kita berhiburan-hiburan. Sampai waktunya kita pengajian nyamannya hidup, menyenang kita biar. Kucing jangan ada mau dikapit. Kadalah nang kaya parut, kita juga hidup ini nang kaya parut. Ada bagian gesan minuman, ada bagian gesan makanan, ada bagian gesan behinak. Nah, kalau ketiga-tiganya ini pas andakannya, insya Allah ya, nikmat luar biasa. Ini jangan dijulungi orang nasi kotak 3 mambil. 3 mambil. Di mana mandap? 3 mambil. Kada jarang pun 2 aja jarang. Dulu 3 mah. Amunnya sabarataan parut kita ini nasi aja dibuat. Buat nasi aja.
ditambahi banyu pulang, kira-kira nang kayak bawah kita kada nyaman kalau dah nyaman. Nah maka kehidupan kita itu sama, ibnu waktihi, setiap sesuatu itu ada waktunya. Kita jalani sesuai dengan porsinya, kita umpati kehendak Allah, pahit manis itu sudah diatur. Insya Allah hidup kita tenang, insya Allah hidup kita tenang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 4, kita niatkan kirimkan untuk kedua orang tua kita, kain ini, sanak saudara kerabat dan orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuhdiha ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jami'i jiranina wa jami'i المؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.